Halo bos, kali ini Kebun Desain akan membahas mengenai tips bisnis yang bisa dipraktikkan dalam berwirausaha loh. Seperti apa tipsnya? Langsung aja, yuk kita intip. Tips kali ini akan berkaitan dengan cara membuat bisnis plan yang bagus agar bisnis berkembang ke arah yang benar. Sebetulnya apa sih kegunaan dalam membuat sebuah rencana bisnis ataupun bisnis plan? Tentu saja membuat bisnis plan akan sangat berguna ya, terutama dalam mencari donor, dana, ataupun investor. Selain itu, bisnis plan juga bisa membuat bisnis kita menjadi lebih fokus dan bisa membantu untuk menaikkan level bisnis kita. Nah, melihat kegunaan yang begitu banyak, buat yang mau coba, yuk kita bahas. Sebelum nonton video ini, dukung kami terus untuk bisa membuat konten dengan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Dan yang paling penting, jangan skip iklannya. Woohoo! Selayang pandang eksekutif dan latar belakang perusahaan. Selayang pandang eksekutif kurang lebih bercerita mengenai bisnis apa yang akan dibuat, visi, misi, dan tujuan bisnis. Buatlah selayang pandang ini secara menarik dan ringkas, agar bisnis plan yang kita buat ini nilai jualnya tinggi dan dipercaya di hadapan orang yang kita ajak kerjasama, atau bahkan investor ya. Sedangkan latar belakang perusahaan berisi soal data perusahaan, orang-orang yang berperan di balik bisnis kita, struktur organisasi perusahaan, sampai konsultan ataupun ahli yang mendampingi dan membimbing bisnis kita. Analisis pasar dan pemasaran. Bisnis plan kita haruslah berisi analisis pasar dan pemasaran ya. Kedua hal tersebut akan membahas mengenai kondisi pasar di mana kita akan menjual sebuah produk. Setelah mengetahui kondisi dan medan yang akan dihadapi, kemudian kita menyiapkan strategi untuk melakukan penjualan produk ke pasar yang telah kita targetkan sebelumnya. Biasanya, untuk penjelasan detail mengenai strategi pemasaran akan dicantumkan dalam rencana pemasaran ataupun marketing plan. Ingat, jangan sampai nggak dicantumin ya. Nanti orang yang baca malah kebingungan seperti apa strategi marketingnya. Analisis produksi dan analisis sumber daya manusia. Analisis produksi berisi penjelasan mengenai jenis produk yang akan kita buat, cara pembuatannya, cara penerimaan pesanan, hingga cara distribusinya, sampai penagihannya. Apabila produk kita adalah jasa, kita juga tetap harus menjelaskan rangkaian jasa kita hingga sampai pada konsumen. Kemudian, analisis sumber daya manusia menjelaskan mengenai orang yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensinya, jumlah orang yang dibutuhkan, rencana pengembangan sumber daya, dan lain-lain, agar bisnis kita bisa melaju dengan pesat, seiring kemajuan kemampuan yang dimiliki manusianya. Jadi, jangan sampai meremehkan pengembangan sumber daya manusia ya. Manajemen keuangan dan rencana pengembangan usaha. Manajemen keuangan berisi tentang pencatatan dan pengaturan keuangan perusahaan kita, mulai dari pencatatan pendapatan, pengaturan pengeluaran, rencana pengembalian modal, rencana pengembalian investasi, perhitungan penggunaan daya unit, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan keuangan. Sedangkan rencana pengembangan usaha sendiri merupakan salah satu poin penting guna membuat bisnis plan yang kita buat dilirik oleh calon investor. Jadi, usahakan saat membuat rencana
pengembangan usaha tersebut sebagus mungkin ya, agar para investor tertarik untuk menyuntikkan dananya ke usaha yang sedang kita jalani. Nah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai cara membuat bisnis plan yang bagus, yang tentunya bisa sangat berguna ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Yuhuu.